Hutan Tangkoko yang terletak di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, menghadapi berbagai ancaman serius yang berpotensi merusak kelestariannya. Ancaman utama termasuk kebakaran hutan yang pernah terjadi pada tahun 2015 menghanguskan sekitar 1.800 hektar kawasan ini, diduga akibat ulah manusia. Perusakan habitat akibat penebangan liar juga mengancam kelangsungan hidup satwa endemik yang menjadi daya tarik utama hutan ini. Konflik antara manusia dan satwa, misalnya yaki yang merambah lahan pertanian masyarakat, juga meningkatkan tekanan terhadap ekosistem Tangkoko. Hutan Tangkoko yang memiliki luas sekitar 8.745 hektar merupakan kawasan konservasi penting di Sulawesi Utara yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan ini menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik seperti tarsius, monyet hitam Sulawesi, burung rangkong, serta flora khas seperti beringin dan kantong semar. Selain berperan dalam pelestarian flora dan fauna, hutan Tangkoko juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengembangan ekowisata yang mendidik dan berkelanjutan. Meski dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, namun sejumlah satwa di hutan Tangkoko dinyatakan punah atau terancam punah. Di antaranya yaki atau makaka nigra. Dalam 40 tahun terakhir, populasinya menurun hingga 80%. Maleo dan anoa semakin sulit dijumpai, bahkan babi rusa dinyatakan punah di Tangkoko. Sejak tahun 2011 kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Sulawesi Utara dan juga pemerintah Kota Bitung mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk melindungi habitat yaki dan juga makaka nigra itu sendiri. Kepedulian kita juga melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi banyak yang dilakukan. Ya, intinya bagaimana supaya ada rasa bangga, tapi kita juga menjaga, kita juga melibatkan masyarakat di sekitar untuk berperan bersama-sama melakukan penjagaan dan pelestarian terhadap makaka nigra itu sendiri. Hutan Tangkoko, cagar alam Tangkoko Batu Angus di Sulawesi Utara, memang mengalami penurunan luas secara bertahap akibat berbagai ancaman lingkungan. Luas resminya sekitar 8.800 hektar, tetapi telah menyusut dalam dekade terakhir karena beberapa faktor seperti kebakaran hutan berulang, perambahan pertanian, dan penebangan liar. Kebakaran hutan Tangkoko beberapa kali terjadi, seperti pada 2017 menyebabkan kematian sejumlah satwa seperti ular. Perubahan status kawasan, sejarah pemecahan dan penggabungan area mengakibatkan kehilangan efektif dengan sebagian lahan terganggu aktivitas manusia sejak tahun 1981. Wilayah-wilayah yang diintervensi oleh teman-teman guiding yang sebenarnya wilayah itu sebagai wilayah penelitian atau wilayah konservasi. Yang dimana kalau kita berkegiatan di wilayah konservasi, kita adalah tamu di lokasi mereka.
bukan kita mengintervensi wilayah mereka. Wilayah mereka itu dalam tanda kutip adalah flora dan fauna. Pemerintah juga sebenarnya harus bisa memberikan dampak yang positif untuk keberlanjutan biodiversity atau keanekaragaman hayati. Sampai kapan usia keanekaragaman hayati bisa bertahan di Tangkoko? Semua harus diatur oleh regulasi pemerintah. Pemulihan ekosistem adalah salah satu dari pengelolaan kawasan. Upaya konservasi hutan Tangkoko dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal. Pemerintah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara secara efektif mengelola Taman Nasional ini dengan pendekatan pengelolaan kawasan yang meliputi blok restorasi, blok rimba, dan blok inti untuk memastikan keberlanjutan habitat. Dukungan dari berbagai pihak membantu pelestarian spesies endemik seperti burung maleo melalui pembersihan area sarang, penanaman pohon pakan, serta pembuatan kandang penetasan dan pelepasan anak burung ke alam liar. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Tangkoko menjadi fokus penting dengan melibatkan berbagai komponen, menjaga dan melestarikan hutan, serta meminimalkan ancaman seperti pembakaran dan perburuan liar. Menjaga hutan Tangkoko sebagai warisan alam yang sangat berharga adalah tanggung jawab bersama. Sebab hutan ini tidak hanya menjadi rumah bagi berbagai satwa endemik Sulawesi, seperti monyet hitam dan tarsius, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu kehidupan masyarakat sekitar melalui ekowisata yang berkelanjutan. Tentunya sebagai warga Kota Bitung, saya sangat melihat bahwa hutan Tangkoko ini merupakan hutan yang dapat berpotensi untuk dirusak oleh masyarakat karena kurangnya pengelolaan dari pemerintah. Oleh karena itu, di sini harus adanya juga kesadaran dari kita sebagai warga Kota Bitung untuk dapat menjaga hutan Tangkoko ini dengan cara tidak menebang pohon secara sembarangan, kemudian tidak membakar hutan dan tidak memburu satwa-satwa yang ada di sana karena satwa tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Dan juga kita tidak boleh membangun lahan pertanian dan juga lahan untuk ditinggali. Kita semua dapat berkontribusi dengan tidak melakukan pembakaran hutan, perburuan, atau penebangan liar, serta mendukung upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas lokal. Dengan peduli dan menjaga hutan Tangkoko, artinya kita membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan menjamin keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Diharapkan oleh semua pihak ya, ada pelibatan aktif masyarakat. Jadi masyarakat itu dilibatkan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, sehingga mereka memang merasa bahwa mereka itu ada gitu. Mereka tidak hanya sebagai dianggap masalah, bukan, tapi mereka bagian dari solusi karena pada dasarnya mereka yang tinggal di situ, mereka yang punya, mereka yang harus jaga begitu. Jadi itu memang harus berjalan bersama-sama. Jadi sosialisasi itu dilakukan, edukasi dilakukan, adanya penegakan hukum dan kemudian keterlibatan aktif itu memang harus benar-benar dibangun seperti itu. Sehingga ketika ini berjalan maka kita berharap dan sendirinya bisa menekan perburuan itu untuk dilakukan oleh warga sekitar. Ketika mereka tahu itu berguna buat mereka, mereka pasti jagakan yang seperti itu. Ekowisata ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, hutan ini memiliki fungsi ekologis yang penting dalam menjaga siklus air dan stabilitas iklim lokal, sehingga keberadaannya sangat vital untuk keberlanjutan lingkungan di Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia secara umum.